إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah hazani Allah wa iyyakum ajmain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم بأن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل بالله حزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini terdapat bermuajah kembali di majelis yang mulia ini, tidak lain dalam rangka untuk dapat lebih takarrub kepada Allah dan dapat lebih dekat kepada Allah, dan tidaklah seorang hamba dapat dekat kepada Rabb-Nya kecuali dengan ilmu. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan baca kitab, namanya kitab Hilyatul Talibul Ilmi. Hilyatul Talibul Ilmi namanya perhiasan bagi penuntut ilmu. Kitab ini berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu. Dan kitab ini kitab yang sangat agung ya. Kitab ini kalau yang saya baca ini syarah Hilyah Talibul Ilmi. Syarahnya kitab Hilyah Talibul Ilmi. Kitab ini kalau matanya tentu oleh kitab aslinya yang nulis kitab Syekh Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Zaid bin Abu Bakar Zaid. Kemudian kitab ini disyarahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin menganggap kitab ini sangat agung ya. Kemudian dia syarahkan. Padahal kalaupun Syekh membuat satu kitab, dia punya kitab juga, kitab Talibul Ilmi ada juga Syekh. Jadi kitab ini, kitab tentang adab-adab ilmu ini banyak sekali para ulama membuat. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin aja yang punya kitab Talibul Ilmi mensyarahkan kitab ini. Karena begitu besarnya, betapa pentingnya kitab ini untuk kita baca. Dan seseorang itu dapat memahami ilmu itu bisa karena adab. Jadi kalau kemudian kita tidak pernah susah dalam menghadapi ilmu, bisa jadi adab kita dalam menuntut ilmu itu mungkin hilang. Mungkin tanpa adab dalam menuntut ilmu, sehingga tidak ada faedah, tidak ada manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran itu. Karena adab kita telah hilang dalam menuntut ilmu.
Terus dalam kitab ini adalah faslul awal adab talibul ilmi fi nafsihi. Dan yang fasal yang pertama adab penuntut ilmu pada dirinya. Dan panjang. Al-faslul awal, fasal yang pertama adab penuntut ilmu untuk dirinya. Yang pertama, al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Asal usul fi hadzal hilya wa li kulli amrin matlub. Asal yang mendasari kitab hilyah ini, bahkan setiap perkara yang diinginkan, yaitu ilmu bi anal ilma ibadah. Ilmu ini kau harus tahu bahwa ilmu itulah ibadah. Itu ilmu itu ibadah. Maka kalau kata sebagian ulama, al ilmu sholatu sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat yang sir. Serta rahasia ya, antara kita dan Allah yang tahu. Maka rahasia. Wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Terkadang hati kita jauh kepada Allah bisa jadi karena kurangnya ilmu yang masuk pada diri kita. Kurangnya kita bermajelis ilmu, kurang kita membaca, kurang kita mentolaah. Khonfillah azin wa ikhwanu'in. Kita lihat sarah kita Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Bila syakka bal min ajalil ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Wa abdul, termasuk salah satu yang paling abdul. Hatta innallaha, hingga Allah Ta'ala ja'ala fi kitabi qasimal jihad, menjadikan bagian dari kitabnya sebagai satu bagian di jihad fisabilillah. Dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Telah jadikan dalam kitab At-Taubah ayat 123 dan 122, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka al mu'minun, tidak patut bagi seorang mukmin liyanfiru kafatu, lari untuk pergi berjihad seluruhnya. Falau nafara min kulli firqah, kalau tidak ada satu kelompok dari setiap firqah minhum pindah ke stikernya. Udah mas, pakai dalam aja. Gak ada suara ya, udah pindah ke mas, dalam aja. Kerah, udah angkat dulu, lempar aja. Sedikit pelajaran lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan menuntut ilmu itu bagian dari jihad di jalannya. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 122, bahwa tidak patut bagi orang yang beriman untuk pergi seluruhnya, maksudnya pergi seluruhnya kepada jihad.
Kalau la nafar min kulli firqah min ta'ifah, kalau tidak ada satu kelompok daripada setiap kelompok di antara itu ta'ifah terlihat tafaqquh fiddin, itu dia itu tafaqquh fiddin, liunzilu agar mereka memberi peringatan pada kaumnya terkala mereka kembali. Jadi ikhwan fillah azani wa iyyakum ajmain. Jadi Allah Subhanahu terjelaskan di sini bahwa ada ta'ifah, yani bizalika ta'ifah al-qa'idah, satu kelompok, ya, satu kelompok yang berjihad, satu kelompok yang menuntut ilmu, baginya sama, jangan pergi semua. Biar ada sebagian yang menuntut ilmu, itu ilmu kejinan. Jadi bahkan para ulama jihad yang Abdul Sa'id ini adalah menuntut ilmu. Nah, liyatafaqahu fiddin, supaya mereka dapat mendalami ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka memberikan peringatan pada kaum dalam mereka kembali. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kalau Allah berkehendak baik kepada seorang, yufaqihuhu fid-din, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Dan paham itu berarti Allah bermaksud baik kepada kita. Ada mafhum khalafahnya, kebalikannya. Kalau kita tidak paham tentang agama, bisa jadi Allah tidak bermaksud baik pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fiqh wa ilmu bisyar, dan fikih itu ilmu syariat. Fayadkhulu fi ilmu aqaid, termasuk di dalamnya ilmu akidah dan ilmu tauhid dan lainnya. Khamsulah. Fa idza ra'aita an yamanna 'alaika bi hadha fastabshir khairan, in Allah ta'ala arada bika khairan. Kalau kau melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadamu, ternyata mudah bagi kita dalam memahami agama, mudah kita dalam menghadiri majelis ilmu, fastabshir, masih bergembira, khairan, berkemudian kabar baik, biar Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala bermaksud kebaikan kepada maka waqala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada sesuatu yang dapat membandinginya. Liman sahhatnya, bagi orang yang benar niatnya. Kalau wa kaifa tasulu niyatuhu, ibunya mau bertanya, bagaimana insaf dengan bagusnya niat itu kayak mana? Oke, batasnya niat itu bagaimana bagusnya niat itu? Bagusnya niat fa'inna syarta ibadah. Ditanya apa tadi? Sudah. Kata muridnya, bagaimana bagusnya itu ya Syekh? Ya Abu Abdullah, qala yanwi raf'al jahla musibah khairi. Maksudnya orang yang bagus niat itu adalah tatkala dia hadir ke majelis ilmu, dia berniat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain.
Jadi ilmu itu tidak mengangkat pada dirinya, ya. Mengangkat kejadian dari diri sendiri dan punya upaya untuk mengangkat kejadian dari orang lain. Baik. Ikhwan fillah azan wa ikhwan. Jadi ikhlas niat sebagaimana syarat ibadah itu pertama ikhlas niat. Dikatakan ilmu itu ibadah. Kalau ilmu itu ibadah, dan ibadah itu punya syarat. Syaratnya niat dan mutaba'ah sunnah. Kemudian apabila azan wa iqamah ulama itu terus-menerus mengajarkan kita niat. Kita harus sadar ya Pak. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita orang yang sudah beribadah begitu lama saja bisa jadi niatnya rusak. Orang yang terus qori baca Quran, terus belajar Quran, bisa jadi termasuk orang yang pertama kali masuk neraka karena rusak niatnya. Ya orang sedekah, dia sudah mengorbankan hartanya, ya. Kemudian tidak punya hasil, tidak dapat apa-apa karena rusak niatnya. Kemudian ketika orang jihad di jalan Allah harusnya menjadi seorang syahid, tapi masalah tidak dikira dilempar ke neraka karena rusak niatnya. Maka ini harus kita pelajari. Satu pelajaran bahwa niat ini satu perkara yang sangat penting yang harus terus kita perbaiki, karena kita tergantung pada niat kita. Sebagaimana hadisnya Pak, hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka hijratu ila dunia yusibuha. Siapa yang tidak kepada dunia dia akan dapatkan. Maka hijratu ila imra'atin yankihuha. Bila niatnya untuk mendapatkan istri, dia akan nikah. Hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung pada niatnya. Kita harus jaga niat masing-masing. Yang bisa tahu niat kita kan diri kita masing-masing antara kita dan Allah, orang lain tidak tahu. Tapi kita terserah. Baik, bahwa dari ilmu ikhlasan niat, kalau kemudian hilangnya ikhlas, hilangnya niat ikhlas di dalam ilmu, intaqala min afdali ta'at ila ahaddi mukhalafat, maka pindahnya ketatan yang sangat afdal menjadi suatu penyelisihan yang sangat hina. Wala sayu'azzimul ilma mislu riba syirki Arya. Wala sayu'azzimul ilma mislu riya. Tidak ada sesuatu yang lebih bang, yang lebih dapat ilmu itu seperti dia usia disertai nikmat dia ikhlas atau tersebut, ya. Saya pendidikan sebab apa? Misalnya
niat kelamaan dibarengi oleh niat yang lain dalam hatinya. Walaihi oleh karena itu beriltizam faltazim takhallus min kulli ma yasubbu niyataka fi sidqi talab. Maka kau harus beriltizam berlepas dari seluruh yang dapat mencemari, merusak niatmu di dalam mencari ilmu. Niatnya sudah seperti tadi saya. Niatnya mengangkat kejadian dari kita dan mengangkat kejadian dari orang lain. Dijelaskan di sini, idza qala qail, kalau ada orang yang berkata, bima yakunu ikhlas bi talab ilmi. Dengan apa ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Maka kulna kata Syekh al-ikhlas bi talab ilmi bi an tanwir umur. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu dengan meniakan yang pertama, ittiba' amrillah. Niat kita menuntut ilmu itu untuk menjalankan perintah Allah. Kau berniat ingin cari cara sholat yang baik, ingin beribadah dengan sempurna. Niatnya seperti itu. Faqala fa'lam an la ilaha illa anta wastaghfir li dhanbik. Akhirnya ketahuilah sungguh tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah, wastaghfir li dhanbik, maka minta ampun kau terhadap dosa. Wa hadza subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendorong kita kepada ilmu. Wa hadza ala syai' yastalzimu mahabbatu, dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan kecintaannya dan kerinduannya. Dan bukan mengharapkan cintanya Allah, akhirnya mengharapkan kerinduannya Allah. Bagaimana supaya ibadah kita ini supaya diterima oleh Allah, Allah ridho, Allah cinta. Kita pakai terus ibadah kita. Ibadah tadi tidak sunnah menjadi ibadah sunnah. Akidah tidak sunnah menjadi akidah sunnah. Jadi alhamdulillah. Jadi ilmu. Terakhir kita mau di sini. Ilmu itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Jadi yang nunggu orang lain berbuat, melakukan kita berbuat untuk kita. Maka harusnya setelah sekian majelis yang berikutnya harus nambah ilmu, nambah ada upgrade ilmu pada diri kita. Perbaikan demi perbaikan. Yang pertama, itu melaksanakan perintah. Yang kedua, hifdz syariatillah. Niat ikhlas untuk menjaga syariat Allah. Tujuan kita itu menjaga syariat Allah. Karena syariat Allah tidak bisa menjaga diri sendiri. Jadi kita ilustrasikan, lihat di masjid ini adalah perpustakaan yang besar. Hadir seorang ahli bid'ah atau ahli awal datang ke masjid ini berbicara tentang kebid'ahannya, bicara tentang hawa nafsunya, maka seluruh kitab yang ada di dalam masjid ini tidak mampu untuk membela diri sendiri. Padahal itu kitab sunnah. Karena butuh ada orang yang memahaminya, butuh ada orang yang menjelaskannya. Contoh, ada masyayikh berangkat ke Tunisia itu namanya Sufi, Pak. Maka katakan kami
Jelasin apa yang kaitan tentang Wahabi. Wahabi itu loh, bertumbuh adalah Abdul Wahab. Terus ini yang sering ada kan di universitas ini perpustakaan ada. Saya tunjukkan ke perpustakaan. Juga perpustakaan. Kemudian ada kitabnya, ini kitab baca. Ini yang namanya kitab yang akan menunjukkan Wahabi. Antum baca kitabnya. Adakah tulisannya berkenaan dengan apa yang itu buat kepada kami? Kalau Wahabi ini antum masukkan. Tapi kata mereka Wahabi zaman nah Wahabi yang dimaksudkan itu adalah Wahabi al-Khariji, dia masuk Rustum. Kalau itu ulama mensebarkan dia seorang Kharij, mengkafirkan Islam, mengkafirkan Islam. Adakah kalian dapatkan dalam kitab ini bahwa dia mengkafirkan kaum muslimin? Adakah kalian dapatkan dalam kitab ini dia menghalalkan darah kaum muslimin? Tidak bisa kita dapatkan. Justru Syekh Abdul Wahab adalah memerangi kesyirikan, menegakkan tauhid ini. Kehadiran Syekh Abdul Wahab yang tidak disukai oleh kawan dan lawan kaum muslimin. Pada saat itulah kemudian mereka memahami, menyadari betapa selama ini mereka artinya ikut dalam pemahaman yang batil, hanya ikut-ikutan saja. Seperti jelaskan begitu, dibaca yang ada salahnya. Sama waktu dulu saya membaca kitab Fathul Majid. Fathul Majid itu kan kitab secara kitab tauhid. Yang menulis judulnya yang salah. Sekarang dari Indonesia ini sebenarnya Wahabi sudah tidak ngaji sih. Nah, setelah itu, boleh begini saya lupa sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya ada kitabnya enggak ada. Makanya kita, senang saya kita. Kamu senang. Ini kita Wahabi, gak mungkin Wahabi ngomong begini. Benar, kemudian ini kitabnya. Saya menghormati seorang tapi kemudian umat Islam ini saya diracuni pemikiran tentang Wahabi. Itu beginilah kitab yang bagus ini. Jadi itu cuma bisa dengan ilmu. Meluruskan pemahaman itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau kita bicara tentang nafsu, wah nggak jadi. Kenapa? Karena masing-masingnya punya tendensi masing-masing. Kalau bicara tentang data, faktanya dan faktanya, data itu seperti ini. Alhamdulillah ini. Jadi yang kedua yang tujuannya itu menjaga syariah. Yang berikutnya adalah masalah perkara yang ketiga, himayatul syariah ad-difa'u anha, melindungi syariah dan mempertahankannya. Li'annu laula al-ulama, andaikan tidak ada para ulama yang rasyidin, ulama
ulama yang mau mengikuti syariat, maka saya tidak bisa bertahan. Walau ada tidak ada satupun lewat mempertahankannya. Walihat tadi berkenaan kita dapatkan misalnya Syekh Islam Taimiyah dan lainnya min ahli ilmi alladhi tasaddu li ahli bidah. Dapatkan Syekh Taimiyah di mana saya tidak dapat mempertahankan apa syariah dan menjelaskan kebatilan beda. Khotbah azam kalau kita jujur saja, jujur bahwa yang namanya dikatakan seorang ulama harus kita lihat dari kefakiran seorang, kita bisa lihat dari karangannya. Kalau kita lihat sekelas Ibnu Jauziyah lagi, Taimiyah, Masya Allah. Sekarang saja ulama ini pernah seorang syekh menjelaskan karena ada diskusi tentang syekh. Terus saya satu istilah kalau kita melihat kebenaran, ya kebenaran sekarang misalnya ini ada Bismillah, ada berbeda sama ulamanya. Kita akan membuktikan kebahagiaan ulama. Misalnya di Al-Azhar, dia terkait antara langsung. Ada satu ulama namanya Ahli Jum'ah. Syekh Ahli Jum'ah dari mu'alafannya bukti kefakiran dari tulisan tangannya berapa tulisan tangan berapa kitabnya belum sampai kecil dibandingkan dengan Ahli Sunnah. Contoh salah satu contoh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Masya Allah, ada bandingannya Pak. Kami tidak menulis dulu kitab 2 judul. Kita satu tulis satu judul lagi baru apa berkitab kita. Artinya kepakiannya tentu beda. Secara ilmiah ya, secara ilmiah. Bisa nanti dibanding-bandingkan. Bukti bahwa fakih seorang sunnah betul alim dilihat mu'alafannya, tulisannya. Nah, tulisannya ada nggak tulisannya? Itu juga seorang yang berbeda. Mana tulisannya? Lihat tulisannya mana? Berapa kita tulisannya? Gitu. Ya. Itu membuktikan bahwa alim atau tidak alimnya seorang ulama. Karena terkadang memang seorang itu besar, itu dikatakan lebih besar dari ulama, bukan karena dia besar. Kita menginginkan seorang ulama alim, ulama besar memang besar karena ilmunya, bukan karena besar-besar. Ya. Sehingga nampak jelas ini ulama, ini bukan ulama. Berarti kita orang saya senang begini. Di Indonesia ini kita belum ada definisi. Orang sih definisi yang kembali mana? Entah mana ahli ilmu dalam di tempat kita. Semuanya kita dari kampung, saya kampung dari kampung. Banyak kiai di kampung. Asal bisa variasi, bisa inventaris kiai. Dari kiai kita makan beda lagi kan? Definisi kiai beda lagi.
Dari kabupaten beda lagi Pak. Gak cukup hanya seperti Yasin hanya kan kakak pakai bicara. Dari ibu kota beda lagi. Jadi, oh jadi begitu kayak iya. Orang udah berisi. Kalau kayak dimasukkan lah dan beda ini harus berisi yang tepat. Ya, bukan hanya sekedar bisa ngembang, bisa gitu ya. Jadi alhamdulillah asal itu jadi ini pentingnya kita belajar ilmunya supaya bisa membedakan satu dengan lainnya. Soal faktanya tergantung nanti ya. Ini tidak ilmunya dulu. Alhamdulillah asal Allah baik. Jadi jelas kata saya masuk saya ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu itu bisa ikhlas dalam mencarinya apabila pertama tadi niat kita untuk menjalankan perintah Allah, yang kedua niat untuk menjaga syariat dan yang kemudian himayat syariat, melindungi syariat atau membela syariat. Yang kedua, ittiba syarat Muhammad, ittiba pada syariat Muhammad. Lianna la yumkin an tattabi' syariat hatta ta'mal syariat. Jadi maksudnya mengikuti syariat kita mungkin ingin mengikuti syariat Muhammad, tapi kamu gak mungkin akan mengikuti syariat Muhammad kecuali apa? Kecuali kamu tahu syariat ini. Kalau tahu syariat ini bagaimana akan mengikuti syariat Muhammad? Gak mungkin, gak ada sampai. Kemudiannya, saya juga orang Muhammad. Terus saya ikuti ya belajar Muhammad, tapi nggak ngerti syariatnya. Yang mana mungkin kan sampai pada syariat Muhammad. Pentingnya ilmu syariat Muhammad ya pastinya belajar ilmu tentang syariat, di mana saya mengajarkan tentang syariat Muhammad dicintai kepada Muhammad SAW, maka sudah berarti mengambilnya dari orang yang cinta pada syariat Muhammad. Dan tidak mungkin orang yang tidak belajar syariat Muhammad akan mengajarkan syariat. Fahadul umur arba'ah kulluha atadamuha qaulun yadullah. Untaian kalimat yang ini seluruhnya terkandung dalam ucapan kita. Sesungguhnya dia wajib, sesungguhnya wajib ikhlas karena Allah dalam berdoa. Alhamdulillah azza wa jalla. Kata Syekh, apa yang dikatakan oleh pengarang mengwujubi himayat niat, wajib untuk menjaga niat min hadil maqasid as-sayyi'ah sahihah. Maqasid dari maksudnya ini adalah benar. Wa yadullu lidzalika qaulu alaihi wasallam. Dalilnya adalah barang siapa mempelajari ilmu mimma ilmu yang takhiyya bi wajhillah, man ta'allama ilma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu ila yusiba bi amrin min dunya lam yajid akthar jannah yaumil qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu dari yang seharusnya dia mencari wajah Allah, tetapi tidaklah dia menuntutnya kecuali
menginginkan dari bagian di dunia bahwa surga pada hari kiamat. Iya, sudah. Jadi kalau saya mempelajari ilmu, di mana ilmu itu menuntut kita berjalan Allah, tapi dia tidak menuntut ilmu itu karena menginginkan ada bagian dari dunia. Ilmu bukan sesuatu, bukan untuk mencari wajahnya Allah, kan? Hadirnya bukan untuk cari wajahnya Allah, tapi ini bagian dari dunia. Ilmu itu banyak ya. Cari info, cari macam-macam. Maka kata Allah, la yajid kahfur karena yaumul qiyamah, maka dia tidak ada tawaran bangunnya surga pada hari kiamat. Bangunnya pada apa? Ya sudah berdoa Subhanahu wa ta'ala. Maka Sulaiman mengatakan kepada kita, "Idza hasalta ilma ma'asal niyatika." Kalau kita melakukan ilmu, maka ilmu sertai dengan bagusnya niatmu. Bal idza kana niyatuka salimah, bahkan apabila niatmu yang benar benar baik, kehadap lah, maka seperti tadi untuk yang berikutnya, wa qalu tahmil himah, ayat tahmil niat. Yang namanya ucapan dari ucapan tadi tahmil himah. Jadi kalau seorang terus tahmil himah itu menjaga kadarnya. Tahmiliyah maksudnya itu adalah tahmil niat, menjaga niat, wa tahmil ma'ula, dan menjaga sekelilingnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah setiap malikin hima, yang dimiliki itu ada hima, ada pakannya. Dan punya kebun, kita punya pakannya. Ala wa inna himallah, ingatlah bahwa himallah situ ada himallah. Kalau kita ada pakan itu, akan itu pengharaman Allah. Ya, jadi kita terhadap niat-niat yang jelek dalam bentuk ilmu, pengharaman Allah. Dan kita tetap berada pada zona yang berikhlas dan ikhlas dalam menerimanya, ikhlas dalam prosesnya. Memang terlibat proses, dan seorang itu terkait dari proses dari ilmunya. Maka sebulan untuk ilmu dari mana? Dari prosesnya. Karena masalah apa? Dan betul-betul paham benar bahwa kita itu kan dibentuk. Kita itu kan dibentuk. Dibentuk ilmu itu kan memang bentuk jiwa kita tuh. Bagaimana kita berislam, bagaimana kita beragama. Kita kata Islam, mengambil Islam dari orang yang maksudnya berislam yang seperti ini, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi jelas banget.
Itulah hasil kemuliaan. Mereka adalah perbedaan hubungan hubungan binas. Kalau kita apa bedanya antara hubungan hubungan binas? Apa bedanya antara hubungan? Wah, ilmu itu berat sekali mengenai hubungan ingin mampu, ingin di depan. Selalu kalau nggak saya, nggak maju kalau nggak saya ini menggusur. Hati-hati banget dalam gusur iman. Dan ini indikasi lemahnya iman. Dari situ kajian tentang indikasi lemahnya iman, salah satu pertanyaan itu gusur. Innahu bazur la yuridu illa yazhara manas. Definisi hubuzur itu adalah ini hubuzur itu la yuridu, dia tidak ingin darinya kecuali azharoma, kecuali dia nampak jelas di hadapan manusia. Jadi hubuzur berbeda dengan hubul nafi'nas. Hubuzur ingin memberikan banyak manfaat pada manusia. Dan hubuzur beda. Hubuzur cinta memberikan manfaat banyak kepada manusia ini apa? Mulia. Amma illa ahabba nafa'an nas ma'akal ba'diri hubuzur. Adapun apabila dia mencintai manfaat, memberikan manfaat kepada manusia, kemudian akan membagi dari datang selain hubuzur, datang selain hubuzur, paling itu, maka kalau ini tidak masalah. Nah begitu, nggak mungkin dakwah itu hanya dia kemudian dari rumah ke rumah, tuh harus zuhur, harus nampak. Tapi bukan berarti nampak tapi tidak punya ilmunya. Jadi kalau hubuzur ternyata dia sudah punya ilmunya, memang harus seperti itu. Wa man yajibu zuhur yadhhar bisyar ilaih bil asabi. Maka barang siapa yang mencintai zuhur, mencintai mampu disebut-sebut oleh orang banyak, jatuh hayat apa bisyar ilaih bil asabi, maka dia nampak kemudian bisa dengan asabi jari. Wa nusdi alaihi al-sinah, yang banyak kemudian manusia memiliki dengan lisan-lisan. Wa ma'asbah alaih amar nafaq alaihum sawat-sawat nas hamdalillah. Jadi yang begitu tidak boleh. Adapun yang memang memberikan manfaat kepada orang lain, maka tidak masalah apakah dia syukur atau tidak syukur. Nah, dia punya hak untuk melakukan itu. Asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penting sekali bagi kita untuk pelajari buku ini. Tapi kalau boleh kalau sebagai matanya dari matanya supaya ada manfaat bicara macam saya tuntut. Jadi saya menyatakan kalau menurut kitab ini minimal kita punya kitabnya. Jelaskan di sana wal amrul mutalaziman. Apakah dua perkara yang harus saling bukti antara keduanya? Antara yang satu syukur, yang kedua nakul laisa mutalazimain. Dua perkara yang harus saling menyertai, lakin man ahsana niat hasanul ta'siman nasulahu. Barang siapa yang bagus niatnya, maka dia akan dapatkan kebagusan manusia terhadapnya. Wa tasdiru iyahu, panggilan kepadanya. Wa i'tibar qaluhu wa ma'asbah dzalik idza kana niyatu salimah. Jadi wa i'tibar qaluhu, dan dia ambil ucapannya dan selainnya apabila niatnya bagus. Farqu baina ma yuridu an-nata'i, perbedaan antara orang yang menginginkan natijah hasil mencari nas, menginginkan hasil yang didapatkan dari minazahir nas, dari nampaknya manusia, nampaknya minazahir dunia, dari indikasi dunia terhadap dunia dari sudut ini. Wa baina ma yuridul akhirah, dan antara orang yang menginginkan akhirat, summa ta'ti hadza nata'in, kemudian datang natijah ini didapatkan mazahir dunia. Jadi apakah kedua tadi harus apa? Harus saling melengkapi seperti tidak harus yang pertama memang orang memikir cinta, orang memikir manfaat pada manusia, orang hubus tadi yang apa? Yang ingin nganggung, ingin kehidupan ini tidak harus satu sama lainnya, tapi bisa jadi orang yang bagus niatnya dia ingin mendapatkan manusia kepadanya. Dia tergantung niat yang ikhlas, maka dia akan manusia kepadanya. Lakin kalau qaul hal yadkhulu fi ma zakatu al-munafasah ilmi, apakah masuk di apa yang kalian disebut dengan munafasahnya? Munafasah itu bersaing dalam ilmu. Maka berjawab bisa al-mu'timal munafasah kalau munafasah itu bukan seperti ini. Ilmu munafasah itu adalah ayuba yasbiqu wa la yadkhul fawqa. Yang disebut munafasah adalah
orang yang mencintai untuk mendahului, la yakunu tidak la yakunu maka tidak ada di atas sahabatnya, yakunu a'la minhu. Dia kalau yang namanya nafas itu dia kepingin dia lebih dari orang lain. Orang lebih itu fokus ada yang lebih, bahkan dia misalnya dapat mendapat nilai lebih hasilnya lebih tafawuq dari sementasnya tafawuq lain. Kalau berarti beda mengikut atau berada sebelum diakun nas. Beda lagi, perbedaan sangat tipis sekali antara orang yang melihat aku ingin mencari ilmu itu agar aku di atas manusia. Dan aku akroni fakhr supaya bisa di atas sedikit dari kawanku misalnya. Baiklah, itu tahu ada ilmu dari ilmu. Beda orang yang cinta itu tahu supaya dia dapat ilmu lebih ketimbang mereka ada ilmu. Ini beda ya. Jadi kalau yang pertama niat yang tidak ikhlas, supaya lebih dari kawanku. Beda yang niat ini supaya tahu punya ilmu yang lebih, bukan mengumpulkan kawannya, tapi memang punya ilmu yang lebih ketimbang yang lainnya. Sementara cepat ini kisah keahlian ya. Misalnya penting begitu muslimannya, penting kita untuk mengingatkan diri kita gimana niat kita, sudah betul kali kita, sudah betul kita, dan bagi kita semua sampai nanti karena perihal ini nanti kita menyesal di akhir nanti kita tidak kenapa apa ya sudah kita sampaikan bersama mungkin ada beberapa waktu kita tanya jawab sebelumnya mungkin saya memang saya kita bicara masalah meluruskan dan ikhlas niat. Tapi kalau ada kasus seperti ini, misalnya dari seorang mau menjadi polisi atau kepala sekolah, berniat akan menjadi kepala sekolah yang istiqomah dan amanah. Begitu juga polisi akan menjadi polisi yang amanah dan melindungi rakyat yang bekerja sesuai dengan perannya. Tetapi prosesnya mau menjadi kepala sekolah atau polisi dengan cara karena prosedur yang membayar, kan, memberikan gitu kan, memberikan suatu hal. Nah itu bagaimana itu Pak Ustaz? Jadi makanya dua macam. Kalau punya rasuah, atau punya niat. Kalau niatnya bagus, niat kita dari polisi, jadi sebagai polisi teladan, yang teladan kan, apa memberikan seperti yang restoran. Kalau seperti itu kan bisa jadi kita ngambil hak orang lain. Hak orang lain itu kan berrasuah, jadi apa? Jadi arus yang mutasi fitnah, yang keluar dari Indonesia di neraka, ya sudah itu kan berrasuah. Jadi kan memang kalau kita di negeri kita, gimana jadi nggak bisa dihindar terus? Ya emang nggak bisa dihindar, tapi kita berhindar diri, jangan apa masuk dalam wilayah itu. Kalau niatnya sudah bagus niatnya. Tapi kalau kemudian ada sebabnya, apa yang lain? Artinya, biar kita berniat yang bagus, jaga yang kita, itu rusak dengan perbuatan yang lain.
Yang satu ini yang bagus menjadi polisi tauladan, menjadi guru kepala sekolah yang tauladan bagus, tapi caranya untuk mencarakan untuk mengambil supaya bisa jadi kepala sekolah itu, ini jadi masalah. Biasanya emang masing-masing orang memang bisa berniat bagus bila ada peluangnya. Terkadang tidak ada peluang itu yang sangat susah. Terus sekarang kita di kampung kita ada kepala desa yang tidak sesuai dengan data. Ini kita menjadi kalau menjadi keluar desa, mungkin saya akan lebih ikhwah yang selagi niat bagus, tetapi kita niat yang bagus. Maka saya katakan niat kita yang bagus berubah di pertengahan jalan. Maka bisa jadi tidak bagus menjadi bagus, bisa jadi ingat bagus, pertengahan jalan itu bagus. Meskipun kita terlihat yang dingin, betul yang dingin, iya, tapi kita tidak tahu yang dingin kita di mana bagus itu ini nggak paham kan? Maka kita start dari awal tuh coba penelitiannya, jangan sampai sekarang masalah yang tadi saya diharapkan nanti masuk bisa bersatu Rasul Murtasi Allah Taala. Lihat, kalian itu. Ini Pak, satu lagi Pak. Dia sampai saya jangan hanya Bapak tadi. Jadi niat ikhlas. Jadi kalau orang punya non-Islam, seperti orang kafir itu niatnya ada nggak? Niat yang ikhlas itu. Yang ikhlas kan karena Allah ya. Iya. Tapi dia sejalan sama Bapak tadi. Dia tuh ingin dengan Allah juga umurnya kan gitu. Ya, akhirnya kan dia makan gitu. Jadi ikhlas itu kita dengan ikhlas kita mengetahui itu. Iya. Ikhlas kita mengetahui. Mau ikhlas yang terusnya kita bukan hanya kepada Allah saja. Kita harus betul-betul mengetahui. Kalau kamu bisa ikhlas ya alhamdulillah, itu bisa mengetahui. Tapi tidak akan diterima. Jadi tidak perlu harus punya berdaftar sebagai orang Islam. Harus tahu ini ya. Iya. Dan kalau daftarnya diterima. Kebanyakan kita masyarakat ini banyak yang memuji toleransi orang Islam itu banyak orang umat Islam yang memuji. Bismillah. Boleh berpikir pada seorang biasanya media apa? Berpikirnya haji dan untar harus orang banyak. Tidak puasa maksudnya. Tidak puasa kan terus telatin wajib 30 porsi. Itu satu orang Pak. 30 porsi berarti 30 orang. Atau dan ini sekarang batalnya itu batal kenapa? Ya udah juga pikir batalnya dibayar. Kalau nggak mampu bayar karena ada alasan misalnya alasan setelah nyusu untuk motor lagi nyusu lagi gimana kan misalnya motor beda gitu itu bisa tapi tidak boleh satu orang ya 20 menit tadi itu memberikan makan
makanan kepada orang miskin senilai 32 juta. Ya, 30%. Jadi buat aja makanan 30 orang, pakai 30 orang. Bisa. Atau di antar, kalau dipakai 30 kan bisa ada 40 orang. Ini buat aja dikirim. Kalau sudah menjaga tidak punya anak, tidak punya penghasilan, dan sakitnya ada sakit juga ada sakit yang memungkinkan sembuh atau sakit tidak bisa sembuh. Itu akan sembuh, sakit tidak bisa sembuh atau situasi. Kalau sakit yang bisa mungkin sembuh bayar. Jadi tidak perlu risiko sakitnya. Soalnya denda boleh denda oke. Kemudian apa? Nggak punya penghasilan dan dia sakit ya sudah bayar puasa saja kalau enak. Kalau sembuhnya bayar. Tapi terhadap orang penyakitnya tidak bisa sembuh sampai dia meninggal misalnya. Yang ini ketemu tahu nggak sembuh, ketemu nggak sembuh. Jadi ini harus detail katanya. Ya, bagi juga dia nggak boleh satu orang saja. Kalau menunjukkan 30 orang, 30%. Kemudian perkara dia ada tidak sama tidak pernah waktu tidak sakitnya apakah sakit bisa sembuh, sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya dan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit yang diharapkan bisa diharapkan kesembuhannya tentunya selesai sakit dengan bayar puasa. Kemudian penyakit tua kan bisa lagi penyakit namanya penyakit tua. Udah tua nggak bisa sembuh, kemudian penyakit tua. Dipun nggak bisa muda lagi. Makanya wajib apa? Itu bayar fidyah. Cicil besar. Cicil. Izin. Pokoknya 30 hari, 30 ya. Cicil boleh nggak kira-kira? Ada satu Ya, tapi dengan satu orang yang sama. Nggak boleh. Oh gitu. Jadi ini loh, itu yang sama ini. Tapi kalau kita puasa dengan fidyah sekaligus seperti 3 hari, ya. Kalau 30 hari itu dikumpulkan semua, kan lebih dari situ kan. Tapi ternyata kalau 30 hari saya bisa sisirnya anggota. Cari lagi Tapi emang harus di ini kan? Namanya dibagi, nggak bisa per orang ya, harus dibagi. Kalau syarat yang menerima fidyah, syarat penerima fidyah. Ini ya skip. Jadi syarat. Cari nggak cukup. Jadi baru besok. Hari ini, hari ini. Kalau saya punya tabungan, yang bisa masuk miskin. Nah, ini kejadian zakat fitrah itu kan biasanya ini ya, tidak? Ini berkaitan dengan zakat. Kadang-kadang di tempat kita itu di kampung itu ada panitia zakat
terus dikumpulin zakat-zakat itu, terus dibaginya sama warga juga yang entah itu dia nggak miskin, entah itu dia kadang-kadang dibagi aja gitu. Gimana gitu? Soalnya pernah kejadian kayak gitu, tapi anak bilang ke panitianya, maaf Pak, ini saya bagiin ke orang lain karena saya nggak berhak gitu. Gimana itu kayak gitu? Dia dari sebelum maka apa seluas 50% lebih itu waktu di rumah sakit waktu di sakit kamu benar selama Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih dari puasa dan sebagai orang miskin. Miskin itu yang orang, ya. Miskin itu kalau tidak, nah berikan kepada miskin, dan ada antara kita, sampai kalau membutuhkan miskin. Kita tidak, apa saya bukan tidak berhak menerima ini. Ya, nanti baru mulai. Nah, problemnya kita itu giliran zakat fitrah dibuat aneh juga panitia. Giliran zakat mal yang harusnya di sini jadi apa punya panitia malah masing-masing. Harusnya sih dia punya musimnya punya panitia punya zakat fitrah. Nah, ambil dari fitrah itu rumahnya, Pak minta zakat fitrahnya. Sekian lah. Kumpulkan. Dari kumpulkan lalu dibagi bisa kesepakatan apakah yang pas baru pembagian zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah kita bisa berikan kepada semua miskin, kita dapat dari zakat mal. Ambil zakat fitrah boleh kan boleh zakat. Kalau kita nggak boleh lagi, sudah ini miskin, boleh itu mengambil ya miskin, kalau kaya nggak boleh, karena haknya lebih miskin. Tapi kita itu orang miskin nggak boleh terus kayak maka kita terima karena kita itu orang kurang itu nggak masalah. Tidak ada istilah berat terkena dari masyarakat kita. Yang ternyata memang kita termasuk disita termasuk golongan rendah yang berambil. Kita nggak menerima negara lain, aja bermain. Cuma cara pembagian yang kadang-kadang kita yang miris kasih dia zakat mal, zakat kita dibagikan misalnya saya sebagai kena 15 kali 3 saja berapa? 45 kilo. Tergantung nggak jelas kali 60 kilo. Mendapat 5 kilo saya menyelesaikan masalah. Nanti bukan berotol karena tinggal banyak orang sampai berhak si orang keras total dikali 15.000 misalnya mana ada kata saya jadi duit dijual juga 5 kilo. Jadi kalau sudah kalau ternyata kita ada pembagian begitu, untuk banyak usaha. Tahun ini sebulan, ini sebulan kan menyelesaikan masalah. Perlakuan yang banyak, sekali membagikan usaha 10 juta, saya masalah gitu. Lalu zakat mal juga, apalagi itu zakat mal. Bukan kita sudah ini supaya menyelesaikan masalah, selesaikan masalah.
Dengan saya itulah dunia. Ya memang belum gitu ya, belum jadi juga ya masing-masing punya lembaga zakat. Kalau yang zakat itu yang ada orang kaya mah, orang miskin. Ini bukan hanya yang besar-besar, tidak. Kalau tidak terima zakat, mereka mengumpulkan zakat. Jadi kalau zakat fitrah harusnya zakat mal punya panitianya. Zakat fitrah kalaupun panitia tidak terima karena yang terima itu harus miskin. Allah Ta'ala. Penjelasan lebih lanjut soal fidyah tadi Ustaz. Kalau dalam puasa Ramadan 30 hari itu seorang meninggalkan 1 hari tidak puasa karena uzur. Tadi itu penjelasan gimana Ustaz? Apa dia harus membayar fidyah untuk 30 orang atau 1 orang dan dari 1 hari yang dia tinggalkan itu gimana? Ini orang yang wajib berfidyah itu pertama orang yang sakit, yang sakitnya tidak ilmunya itu sembuh. Kalau sakitnya sekedar sakit pilek, sakit lemah, tidak sembuhnya biasa. Satu kasus pertama. Yang kedua, rumahnya sulit. Atau hamil lah, hamil, sekarang hamil, ya kuat ya, menurut 3 bulan, hamil, kemudian 3 bulan datang kan, dia menikah, menyusui, ketemu tahun puasa dulu kan masih tak menyusui nih, boleh juga yang boleh. Mana perbedaannya setelah selesai bulan Ramadan saya kemudian umur 30 masih makan atau 30 bikisan jadi kalau saya yang sekali kirim makan ke rumah semua orang kalau kasih duit juga dalamnya. Nah kemudian bisa gimana kalau dijualkan ya, dijualkan. Masalahnya kan masalah pikiran ya. Di itu aja uang seharusnya berapa? Seharusnya 25.000. Menurut 30. Itu porsi 50 porsi itu. Jika nasi bisa seperti atau tidak. Itu pikiran. Tidak boleh lagi sedikit atau kumpul 1 orang media saya 25.000 orang kuliah itu menggerakkan media sebenarnya jadi ini masalah tidak lihat apakah dia kaya atau miskin sama saja karena dia ada mampu tidak mampu dalam berpuasa. Tapi kalau sengaja itu sudah dosa tuh. Kalau puasa yang sengaja itu sudah dosa besar. Dalam makan sudah kalau meninggalkan dengan sengaja maka dia berdosa besar kalau seperti itu tidak boleh dibayar. Kalau mengatakan tak boleh dia harus berdosa tetap dibayar. Kalau yang ulama itu mengatakan kalau sengaja meninggalkan sengaja
udah dosa besar.